Siapa sih yang nggak tahu kendaraan paling kenceng ini? Karena ada yang bilang mobil ini tuh susah disalip pada zamannya. Soalnya kalau kita salip mobil Avanza, tiba-tiba udah ada di depan lagi aja. Mobil skala Medan yang terkenal dengan berbagai macam kelebihannya. Bisa jadi mobil keluarga, buat balap oke, off-road bisa, drift juga. Seakan nggak ada yang nggak bisa dilakukan mobil ini. Paling yang nggak bisa cuma terbang aja. Mobil sejuta umat ini memiliki sejarah yang sangat berkesan untuk pecinta otomotif dan tentunya yang sangat memorable untuk yang suka naik mobil bareng keluarga. Ada kisah apa sih di balik 20 tahun kesuksesan Toyota Avanza? Simak sampai selesai. Kita akan memulai dengan kisah proses lahirnya Toyota Avanza, lalu kita akan melihat tumbuh kembangnya Toyota Avanza hingga menjadi legenda. Setelah itu, peran Joni Darmawan sebagai salesman Toyota terbaik di dunia. Lalu, bagaimana cara Joni membangun inovasi di Toyota Avanza. Dan terakhir adalah pelajaran yang bisa dipetik dari kisah Toyota Avanza. Langkah awal terciptanya Avanza bisa kita mulai jelaskan dari pandangan Joni Darmawan. Pada saat itu, Toyota Kijang menguasai pasar MPV. Kijang merupakan nenek moyang dari semua MPV. Namun, harga Kijang kapsul tergolong tinggi, dan semua orang bisa beli. Secara psychological factor, harga Toyota Kijang sudah 150-160 juta rupiah. Joni dan tim mengestimasi, berdasarkan data beli masyarakat saat itu, harga yang pas untuk mobil baru ini adalah pada kisaran 100 juta per unit. Menurut Joni, Toyota Astra Motor meminta ke prinsipal untuk membuat mobil serasa Kijang, namun harga jauh lebih murah. Agar harganya bisa terjangkau oleh daya beli masyarakat pada saat itu, mobil baru ini harus menggunakan kapasitas mesin yang lebih kecil dibanding Toyota Kijang yang kala itu menggunakan engine 1800 cc. Dari sinilah kemunculan ide untuk melakukan kolaborasi dengan Daihatsu, ujar Joni. Pada akhirnya, Toyota Astra Motor memutuskan bekerja sama dengan Astra Daihatsu, membuat proyek baru di bawah pasar Kijang. Toyota Motor Corporation sebagai prinsipal Toyota adalah pemilik 51% saham Daihatsu Motor Corporation. Terhitung sejak 2017, Toyota telah mengakuisisi 100% saham Daihatsu. Selepas dari itu semua, Daihatsu sudah dikenal sebagai pabrikan yang mempunyai keunggulan memproduksi kendaraan dengan engine kecil yang murah dan berkualitas. Jadi Avanza itu ide awalnya berasal dari Toyota. Toyota Indonesia lah yang men-trigger kelahiran Avanza. Kemudian untuk memproduksi berkolaborasi dengan Daihatsu. Bentuk kerjasama ini juga beralasan untuk membuat bisnis kendaraan yang kompetitif. Mungkin terlintas di benak, kenapa Toyota tidak membuat mobil murahnya sendiri? Dikarenakan biaya riset yang mahal, lamanya waktu untuk pengujian, membuat mobil baru juga tidak otomatis pasti terjual dan diterima pasar. Toyota lebih mempercayakan produk mobil murah ke Daihatsu. Investasi ini senilai 900 juta USD atau kisaran 1,3 triliun rupiah untuk desain dan pengembangan. Sejarah Toyota Avanza mulai dari generasi pertama. Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia diperkenalkan pada 11 Desember 2003 sebagai MPV 7-seater di Gaikindo Auto Expo atau yang sekarang menjadi Gaikindo Indonesia International Auto Expo yang biasa kita kenal dengan istilah GIAS. Dijual pada Januari 2004, diekspor ke berbagai negara di ASEAN dan Timur Tengah. Avanza dari bahasa Spanyol artinya bergerak. Dalam bahasa Itali, Avanzato artinya advance atau peningkatan. Apabila digabungkan menjadi peningkatan Toyota. Pertama kali diproduksi di pabrik Daihatsu Sunter, Jakarta Utara. Toyota Avanza generasi pertama memiliki dua tipe, 1,3E dan 1,3G, yaitu versi tertingginya. Perbedaan ada di AC double lower, aksen chrome, fog lamp, dan velg kaleng 13 inch. Generasi pertama ini memiliki mesin inline 4 DHC. Mobil seharga 100 jutaan rupiah ini menjadikan mobil paling terjangkau dan layak dibeli oleh masyarakat Indonesia. Lanjut ke Juli 2004, muncul Avanza tipe 1,3S dengan upgrade VVTi. VVTi adalah Variable Valve Timing Intelligence, fitur yang dioperasikan ECU untuk mengatur waktu buka dan tutup katup mesin agar suplai udara dan bahan bakar ke mesin semakin efisien. Berikut adalah spesifikasinya. Sejauh tahun 2004, Avanza terjual 43.000 unit dan saudaranya Xenia terjual 22.000 unit. Hal ini membuktikan antusias tinggi masyarakat Indonesia terhadap mobil keluarga dengan kapasitas banyak dengan harga yang terjangkau. Lanjut ke Juli 2006, Avanza mendapatkan facelift pertamanya. Perubahan di bagian eksterior berupa bumper, grill, lampu belakang yang lebih bulat dan tidak kotak lagi. Dan pada Oktober 2006 muncul varian 15S, mesin inline 4 DOHC ber-VVTi. Berikut spesifikasi lengkapnya.
Lanjut pada 14 Oktober 2008, Avanza tipe E dan G mendapatkan upgrade bumper dan grill. Penggunaan setir model baru yaitu palang 4 bukan palang 3 lagi. Tahun 2009 adalah tahun untuk upgrade terakhir dari Avanza generasi pertama. November 2011, generasi kedua Toyota Avanza lahir. Dengan tagline All New Avanza, tersedia 4 varian yaitu 1,3E, 1,3G, 1,5G, dan 1,5 Veloz. Veloz yang memiliki arti kecepatan hadir sebagai varian termewah menggantikan tipe S. Perbedaan tipe E dan G hanya di bagian estetika seperti velg kaleng, fog lamp, tidak ada spoiler belakang, tidak ada aksen-aksen krom di bagian grill, pilar kaca yang belum blackout, dan perbedaan kapasitas mesin. Tipe 1,3E dan 1,3G memakai mesin yang sama seperti 1,3S, yaitu berikut spesifikasi. Di tahun 2013, mobil LCGC lahir, dan yang menariknya, Avanza penjualannya meningkat 213.000 unit, dan saudaranya Xenia penjualannya meningkat 65.000 unit, yang artinya ini merupakan perbedaan angka penjualan yang lumayan jauh. Pada tahun 2015, Avanza mendapatkan facelift pertamanya, dan pada tahun 2015 ini, Avanza disebut dengan Grand New Avanza, sedangkan Veloz dengan Brand New Veloz. Ciri khas facelift adalah penggunaan grill depan dengan trapesium yang besar. Untuk Avanza berbentuk trapesium terbalik, Veloz seperti trapesium sama kaki. Avanza mendapatkan upgrade baru yaitu Dual VVT-i dengan spesifikasi mesin seperti berikut. Di tahun 2016, Toyota Transmover diciptakan untuk taksi. Spek mirip seperti Avanza 1,3e, tapi harganya di bawah tipe E. Harga 160-180 juta, bersaing banget sama LCGC di pasaran. Transmover itu value for money banget. Dengan harga LCGC bisa dapat Avanza baru dengan fitur AC double door. Pada tahun 2009, facelift kedua dan terakhir untuk generasi kedua Avanza memakai lampu LED mirip seperti Toyota Velfire dengan kesan mobil premium. Dan di tahun ini juga, Avanza hadir tipe 1,3 Veloz, varian tertinggi dan paling terjangkau untuk 1300 cc. Sisanya masih sama yaitu 1,5G dan 1,5 Veloz. Semua tipe menggunakan manual 5 speed dan matic 4 speed, kecuali 1,5G saja yang masih manual. 9 Agustus 2021, model terakhir dari Avanza Veloz dengan trim GR Limited atau Toyota Gazoo Racing. Bukan berarti spek mesin balap, tapi lebih ke body kitnya aja yang GR. Tersedia tipe mesin 1300cc dan 1500cc, serta hanya diproduksi sebanyak 3.700 unit. Dipasarkan di berbagai negara, Malaysia, Thailand, Filipina, Afrika Selatan, dan Meksiko. Kita masuk ke generasi ketiga Toyota Avanza. Diperkenalkan di Gias pada 10 November 2021. Desain mirip seperti Toyota Avalon karena didominasi grill yang sangat besar dan lebih banyaknya garis-garis horizontal yang disebut oleh Toyota sebagai kinloop. Avanza dan Veloz menggunakan chassis monocoque dengan layout baru yaitu front wheel drive. Untuk menyesuaikan dengan chassis baru yaitu DNGA, Daihatsu New Global Architecture tipe B. Ini chassis baru, bukan pinjam lagi dari generasi sebelumnya. Setelah kompetitornya seperti Expander, R3, Mobilio, dan MPV lainnya sudah duluan pakai FWD, akhirnya Avanza dan Xenia pindah juga ke FWD. Mulai dari sini muncul tim mendang-mending. Padahal Avanza terkenal bandel dan bisa kemana saja. Semenjak menjadi FWD dan disertai sensor-sensor yang canggih, membuat mobil ini jadi ragu untuk jadi mobil segala medan. Tidak seperti pendahulunya yang seakan enak diajak susah. Sayang aja mobil canggih dijadiin mobil taksi. Hal ini yang membuat mobil Avanza RWD harganya naik. Avanza pada tahun ini tersedia varian 1,3E manual, 1,5G manual, 1,5G CVT, dan 1,5G CVT TSS, yaitu Toyota Safety Sense, singkatnya merupakan radar keselamatan dari Toyota. Di tahun ini, Veloz sudah tidak pakai nama Avanza di depannya. Jadi, Avanza dan Veloz sudah menjadi dua mobil yang terpisah. Berikut adalah varian-varian lengkap Toyota Avanza dan Veloz. Perbedaan jelas ada di bodi yang besar dan lebar serasa naik SUV gagah dan mewah. Aksen mobil terkesan sebagai Innova Light, apalagi dengan adanya fitur-fitur yang lebih canggih dari Innova seperti PSS, cakram depan belakang, speedometer digital, rem tangan elektrik. Ambient Light di bagian interiornya memiliki fitur-fitur yang sangat mewah untuk sekelas MPV. Kinerja penjualan Avanza telah menjadi fenomena tersendiri bagi sejarah otomotif nasional. Tercatat paling sukses dalam menerobos pasar dan kehadirannya mampu menyemarakan industri otomotif Indonesia dan terus bertahan di posisi puncak pada peta produksi dan penjualan otomotif nasional. Toyota Avanza juga memiliki banyak pencapaian. Toyota Avanza bukukan 8 rekor muri sekaligus. Pertama, pencapaian 1 juta tercepat untuk semua kategori jenis mobil. Penjualan mobil ini menembus angka 1 juta unit sehingga mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia sebagai mobil tercepat mencapai angka penjualan 1 juta unit dalam sejarah otomotif nasional. Gak heran kenapa mobil ini mendapatkan julukan mobil sejuta umat. Yang kedua, penjualan tertinggi selama 7 tahun berturut-turut untuk semua kategori jenis mobil. Ketiga, pertumbuhan penjualan tertinggi untuk semua kategori jenis mobil. Pertumbuhan dari 2004 ke tahun 2012 mencapai 337%. Dan berikut pencapaian lainnya.
Pencapaian-pencapaian ini menjadikan Toyota Avanza layak mendapatkan julukan legenda MPV Indonesia.